Selamat berjumpa lagi dengan perkuliahan teknologi reproduksi ternak untuk mahasiswa pasca. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang mungkin pernah dulu kita pelajari di S1 tapi mungkin tidak terlalu mendalam. Materi ini cukup saya rasa cukup penting, apalagi sekarang rata-rata di setiap dinas itu mereka usahakan untuk mau memiliki atau mendirikan satu pusat, ya, pusat IB atau balai inseminasi buatan. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa ke depan bisa memiliki suatu balai. Oleh karena itu materi tentang penilaian semen, ya, penilaian semen kemarin kita sudah belajar sedikit tentang penampungan semen. Sekarang kita akan belajar tentang penilaian semen. Kenapa penilaian semen itu sangat penting? Jadi kita ketahui bahwa setelah semen itu kita tampung, kemarin sudah dijelaskan ada beberapa teknik penampungan semen, diantaranya dengan vagina buatan, massage, dengan elektroejakulator, ataupun pengambilan langsung pada vulva, di mana dari semua metode itu yang terbaik adalah dengan menggunakan vagina buatan. Karena kita dari vagina buatan itu kita memperoleh kualitas semen hampir menyerupai dengan kualitas semen yang diperoleh secara kawin alami atau secara kawin alami. Oleh karena itu, setelah kita melakukan penampungan, maka kita lakukan penilaian. Nah, penilaian ini. Jadi penilaian semen adalah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui kualitas maupun kuantitas. Jadi kualitas maupun kuantitas semen baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Nah, kita ketahui bahwa semen itu adalah merupakan percampuran antara spermatozoa dan kelenjar-kelenjar aksesoris, di mana kelenjar-kelenjar aksesoris itu diproduksi dari 3 kelenjar, yaitu Cooper, prostat, dan bulbo uretralis, ya, vesicula seminalis. Cooper atau bulbo uretralis, vesicula seminalis, dan prostat. Dari ketiga itu mereka bercampur dengan spermatozoa, maka jadilah yang disebut dengan semen, atau bahasa awam itu disebut dengan air mani. Nah, semen ini untuk dapat kita lanjutkan pada proses berikutnya, mau diawetkan, mau diencerkan, atau langsung diaplikasikan dalam IB, maka kita harus melakukan penilaian. Karena setelah kita lakukan penilaian baik makroskopis maupun mikroskopis, baru kita bisa putuskan bahwa semen ini memiliki kualitas untuk dapat diaplikasikan. Kalau tidak, kalau semen yang memiliki kualitas yang jelek, untuk apa kita mau gunakan, ya? Karena itu adalah sia-sia. Nah, beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perlakuan terhadap semen. Yang pertama adalah bahwa vagina buatan atau tabung penampungan harus bersih dan bebas dari kontaminan yang dapat merusak spermatozoa, seperti alkohol, ya. Alkohol ini biasanya kita pakai dalam membersihkan peralatan, atau vaselin, pelicin yang berlebihan. Vaselin atau pelicin berlebihan ini biasanya kita gunakan di dalam pemanfaatan vagina buatan. Jadi waktu vagina buatan itu kita masukkan vaselin, pelicin, ya, pelicin di vagina buatan, sehingga waktu kita lakukan penampungan, ketika penis menerobos masuk ke dalam vagina buatan itu, dia akan merasa, ya, tidak merasa kesakitan. Nah, terus mungkin bedak, ya, tol pada selongsong karet yang baru. Biasanya kalau kita menyimpan atau selongsong karet baru dalam vagina buatan itu, biasa agar karetnya tidak cepat rusak, biasanya ditaburi dengan talc atau powder. Nah, terus jangan sampai ada antiseptik, ya. Nah, antiseptik yang biasa kita gunakan untuk membersihkan peralatan, atau bahan kimia apapun yang dia itu bersifat toksik terhadap spermatozoa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah saat penampungan kita menghindari agar tidak ada kotoran ataupun benda-benda asing yang masuk ke dalam vagina buatan. Ya, contohnya mungkin feces atau benda-benda asing. Baik itu yang berasal dari kotoran spesies atau dari propetium, yaitu berupa sperma propertii, maupun sekresi yang lain ataupun sekresi dari urin, ya. Jadi di bagian penis, bagian ujung dari penis itu namanya propetium. Nah, di propetium ini biasanya tertimbun, ya, suatu material putih yang merupakan percampuran antara
dinding sel yang rusak dan bakteri itu yang disebut dengan smegma propertii, dan smegma propertii ini dia bersifat toksit atau merusak spermatozoa. Nah, pada manusia itu smegma propertii ini diduga merupakan, bukan diduga ya, sudah diketahui bahwa adalah merupakan satu faktor atau satu hal yang menyebabkan tingginya kanker rahim pada wanita kalau pada manusia. Nah, yang kedua, kita harus perhatikan bahwa keberadaan darah atau serum yang ada di dalam ejakulat itu dapat merusak spermatozoa. Yang keempat, kita hindari shock dingin maupun shock panas. Jadi kita hindari hot shock maupun cool shock, karena panas yang berlebihan akan menimbulkan kematian spermatozoa yang banyak. Demikian juga dengan dingin yang ekstrim, ya, dingin yang ekstrim. Oleh karena itu kita harus berusahakan agar dia berada pada suhu kamar ketika saat kita lakukan penampungan. Yang kelima adalah kita menghindari adanya atau terjadinya goncangan atau goyangan yang berlebihan. Oleh karena itu ketika dilakukan penampungan, biasanya bagian gelas penampung itu biasa kita bungkus dengan kain atau dengan bahan benda yang bisa menghindari ketika terjadi goncangan atau benturan. Ya, biasanya gabus seperti itu atau spon. Yang keenam, kita hindari cahaya matahari secara langsung. Kita ketahui bahwa sinar matahari mengandung ultraviolet, infrared, dan sinar-sinar ini bisa bersifat mematikan atau bersifat letal, membunuh spermatozoa yang ada dalam semen. Setelah itu, lalu kita lakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan umum, yaitu pemeriksaan umum yang dilakukan yang disebut dengan makroskopis, yaitu biasanya kalau pemeriksaan makroskopis itu adalah pemeriksaan yang kita lihat bagian secara mata, ya, secara mata telanjang, ya. Nah, di mana pemeriksaan umum ini ada pemeriksaan yang makroskopis seperti volume. Nah, volume dapat kita lihat langsung dengan membaca skala yang terdapat pada gelas penampung. Warna langsung kita bisa melihat warnanya apa. Biasanya warna itu mengindikasikan dengan tingkat konsentrasi dan konsistensi daripada spermatozoa. Warnanya itu dia berwarna krem, putih kental, atau putih bening, atau bening sekali. Nah, terus bau spermatozoa atau bau semen, bau air mani daripada ternak sapi ini biasanya khas, ya, mirip, hampir baunya bersama dengan bau semen atau spermatozoa dari manusia. Terus pH daripada semen ini, nah, ini dia mendekati pH sel, ya, mendekati pH sel atau pH netral. Lalu kita amati konsistensi daripada semen ini, yaitu dengan melihat konsistensi atau melihat pada gelas penampung. Berikutnya kita lakukan penentuan dan penilaian motilitas. Ya, motilitas atau ada dua, yaitu motilitas dilihat dari gerakan massa dan gerakan individual. Nah, setelah itu lalu kita lakukan penilaian. Ya, penilaian apa kita berikan dia, misalnya penilaian D artinya densum, R rarum, ya. Apakah dia plus 1, plus 2 maupun plus 3. Jadi kalau D garis miring plus 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 atau D garis miring plus 2. Nah, itu semua memiliki makna, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Lalu volume semen, ya. Bagaimana cara kita melakukan penilaian terhadap volume semen? Volume semen yang tertampung dapat langsung dibaca pada tabung penampung yang berskala. Jadi kita usahakan ketika kita lakukan penampungan, gelas tabung yang kita pakai untuk penampungan semen biasanya berada di bawah bagian corong daripada vagina buatan, itu berskala. Sehingga dengan demikian langsung kita bisa membaca volume. Volume semen berbeda-beda berdasarkan bangsa, umur, ukuran badan, tingkatan konsumsi pakan, frekuensi penampungan, dan berbagai faktor lain. Lalu volume juga, ya, volume sapi dan domba itu biasanya lebih rendah, tapi memiliki konsistensi yang tinggi sehingga memberikan warna yang krem. Sedangkan kuda dan babi merupakan cairan yang lebih voluminous, ya. Jadi voluminous, namun konsistensinya rendah sehingga warnanya lebih putih, ya. Jadi jumlahnya lebih banyak tapi tadi. Nah, warna semen itu ditentukan oleh derajat kekeruhan yang berpengaruh terhadap tingkat konsistensinya. Semen sapi biasanya berwarna seperti susu atau krem putih. Warna kuning pada semen sapi karena adanya pigmen riboflavin karena pengaruh gen
autosomal, ya. Tapi ini tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kesuburan atau fertilitas. Warna semen yang hijau kekuning-kuningan akibat, ya, ini mengindikasikan akibat dari sudah terkontaminasinya semen dengan bakteri, yaitu terutama bakteri Pseudomonas. Ya, ini salah ketik ya, harusnya Pseudomonas aeruginosa. Itu apa yang buat nanah gitu, seperti nanah ya. Pseudomonas aeruginosa ini. Nah, terus ada juga semen yang tampak gumpalan-gumpalan, bekuan dan kepingan-kepingan. Ini biasanya adalah akibat dari gumpalan atau kepingan darah-darah yang busuk atau nanah. Ada juga yang warna gelap hingga merah muda. Nah, ini mengindikasikan mungkin saja sudah terkontaminasi atau bercampur dengan darah segar. Sedangkan warna kecoklatan menunjukkan adanya darah yang telah mengalami dekomposisi, artinya darah sudah mulai membusuk. Warna coklat muda atau kehijau-hijauan kemungkinan terkontaminasi dengan feses. Nah, berikutnya penilaian terhadap konsentrasi semen ya. Hal ini lebih tepat konsentrasi spermatozoa, karena spermatozoa itu berada dalam semen. Ya. Jadi konsentrasi spermatozoa atau derajat kekentalan dapat diperiksa dengan menggoyang-goyangkan ya tabung berisi semen secara perlahan-lahan. Pada sapi ini bukan ya konsentrasi atau konsistensi ya, lebih tepatnya konsistensi. Pada sapi konsistensi krem itu menunjukkan konsentrasi spermatozoa itu berada dalam semen tersebut sekitar 1 juta ya, 1000 juta atau 1 kali 10 pangkat berapa ini? 6, 7, 8, 9. 1 kali 10 pangkat 9 sampai dengan 2 kali 10 pangkat 9 sel per mililiter. Sedangkan konsistensi sperma seperti susu encer menunjukkan konsentrasi 500 juta sampai dengan 600 juta sel per mililiter. Semen yang cair berwarna sedikit kekeruhan menunjukkan konsentrasinya hanya 100 juta sel per mililiter. Sedangkan kalau jernih seperti air bening, nah itu di bawah 5 juta dan ini biasanya tidak sudah tidak dianjurkan, apalagi kalau untuk ternak. Mungkin kalau untuk ternak-ternak yang hewan-hewan satwa liar ya ini mungkin bisa dimaklumi. Berikutnya penentuan dan penilaian motilitas. Motilitas atau gaya gerak. Jadi motilitas atau daya gerak spermatozoa yang dinilai adalah ketika sesaat setelah penampungan adalah merupakan ukuran kesanggupan dari sebuah sel spermatozoa dalam membuahi. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya motilitas adalah suhu, ejakulasi. Jadi ejakulasi keberapa? Ejakulasi pertama, ejakulasi kedua, ejakulasi ketiga itu secara riset itu menunjukkan signifikan berbeda. Di mana ejakulat pertama itu lebih tinggi biasanya daripada ejakulat kedua. Dan ejakulat kedua lebih tinggi daripada ejakulat ketiga secara signifikan. Ya. Terus bahan-bahan kimia ini biasanya berhubungan dengan bahan pengencer atau benda asing. Gerak massa. Apa itu gerak massa? Gerak massa dari spermatozoa yang ada dalam semen adalah suatu gerak bersama-sama dari sekelompok spermatozoa yang bergerak ke satu arah, menyerupai gelombang yang tebal atau tipis, cepat atau lambat, tergantung dari konsentrasinya dan jumlah yang hidup. Dan dapat kita lihat pada pembesaran mikroskop, yaitu sekitar 100 kali atau 10 kali 10 dengan cahaya yang kita kurangi atau cahaya yang sedang. Nah, di dalam literatur buku seperti ini kalau kita melihat. Nah, kalau dia seperti awan cumulus yang mau hujan lebat ya, kalau kita lihat gelap, nah bergerak sangat cepat. Nah, seperti ini kalau kita lihat di bawah mikroskop biasanya kita memberikan dia penilaian dengan 3+, yaitu plus. Tetapi kalau dia semakin tipis ya, makin tipis, bergerak, bergerombol, ya gerakannya itu cukup cepat, maka kita memberikan dia penilaian plus. Tapi kalau dia itu jarang, ya terlihat hanya gerakan-gerakan individual saja, ya yang tersebar di mana-mana, maka kita memberikan dia 1+.
Tapi kalau kita melihat di bawah mikroskop semen tersebut kosong hampa, maka kita memberikan dia nilai N nigrospermia, ya. Nah, seperti itu. Berdasarkan penilaian gerakan massa, kualitas semen dapat kita tentukan sebagai berikut, ya, yaitu bisa kita katakan sangat baik, ya, sangat baik, itu plus plus plus, terlihat gelombang-gelombang besar, banyak, gelap, tebal dan aktif, ya, bagaikan gumpalan-gumpalan olah hitam dekat waktu hujan, bergerak cepat, berpindah-pindah. Nah, jadi ini dia penilaian yang bersifat bersifat agak subjektif, sehingga membutuhkan satu pelatihan atau latihan untuk bisa memberikan penilaian yang akurat. Kalau kita katakan dia kategori baik atau plus plus plus, itu terlihat gelombang-gelombang kecil tipis, ya, jarang, kurang jelas dan bergerak lambat seperti yang ini, ya, yang ini. Nah, terus kalau kita berikan plus 1 atau lumayan, itu tidak ada gelombang, hanya gerak-gerak individu yang progresif, ya, gerak kiri yang progresif. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau buruk, ya, kita kasih N atau O, itu nekrospemia itu bila hanya ada gerakan individu satu-satu lewat, ya. Kalau sekilas lihat di bawah mikroskop itu seperti gambar ini. Nah, ini hampa. Sedangkan gerakan individual, kalau kita ingin melakukan pengamatan pada gerakan individual, maka kita harus lakukan pembesaran 45 kali 10 atau 450 kali pada mikroskop, ya, yaitu dengan cara kita meletakkan selapis tipis semen yang diletakkan di atas gelas objek, lalu ditutupi dengan cover glass atau gelas penutup. Nah, lalu kita melakukan pengamatan di bawah mikroskop, maka akan tampak gerakan-gerakan individu spermatozoa. Nah, gerakan progresif, aktif maju ke depan merupakan gerak yang baik. Gerak yang melingkar atau mundur merupakan tanda sperma tersebut terkena cool shock, ya, cool shock atau shock dingin. Nah, bisa juga atau media yang tidak isotonik, ya, mungkin karena kita punya media itu ada terkontaminasi dengan alkohol atau dengan garam, ya, dengan mineral-mineral tertentu bersifat toksis. Atau dia bergerak, berayun atau berputar di tempatnya, menunjukkan semen yang sudah tua dan banyak yang inaktif karena mengalami kematian. Nah, HAK 1949 memberikan penilaian 0 sampai dengan 5, di mana kalau 0 itu dikatakan bahwa sperma itu dia imotil atau inaktif. Kalau 1 itu dia bergerak, berputar di tempat, 2 berayun atau melingkar, kurang dari 50%, bergerak progresif, tidak ada gelombang. Kalau 3 itu 50 sampai 80% bergerak progresif dan menghasilkan gerakan massa. Sedangkan 4 pergerakan progresif dan gesit membentuk gelombang dengan 90% sperma motil. Kalau berikan dia 5 itu gerak yang sangat progresif, gelombang yang sangat cepat dan menunjukkan 100% aktif progresif. Jadi ini juga bersifat subjektif, membutuhkan latihan untuk kita bisa menetapkan agar berapa grade yang kita berikan pada semen yang kita lagi amati. Nah, waktu saya lakukan penelitian dulu S1, saya lakukan modifikasi, ya. Nah, saya lakukan penelitian S1 terus selanjutnya itu saya lakukan modifikasi dengan melakukan penilaian sendiri, yaitu dengan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itu sangat baik, lumayan, jelek, sangat jelek, dan buruk. Dimana waktu itu saya gunakan, ya, jadi kalau terlihat gelombang, nah, ini waktu saya S2, maaf ya. Waktu saya S2 pada tesis saya lakukan pengamatan pada semen rusa. Ya. Jadi kalau 5 itu terlihat gelombang yang sangat besar, banyak, gelap, tebal, dan aktif sangat cepat. Tampak pusaran gelombang bagaikan gumpalan awan hitam sesaat turun hujan yang bergerak cepat, berpindah-pindah, ya, tempat, tidak terlihat gerak individual sama sekali. Atau tampak bahwa lebih dari 90% spermatozoa itu aktif. Kalau saya berikan grade 4 atau baik, nampak gelombang yang cepat, namun tidak ada pusaran gelombang, sangat cepat berpindah. Sekitar 70 sampai dengan 85% itu aktif. Lumayan atau 3 itu gelombang kecil, tipis, jarang, kurang jelas, dan lamban. Gerakan individu dapat teramati sekitar 40 sampai dengan 60% itu aktif. Kalau 2 atau jelek, tidak ada gelombang, terlihat gerak individu spermatozoa, 20 sampai dengan 40% aktif bergerak lambat. 1 sangat jelek, itu sedikit sekali sperma yang bergerak dengan gerakan yang lemah.
atau di bawah 10% aktif bergerak lambat. Kalau buruk atau saya berikan skor 0, itu tidak ada spermatozoa yang bergerak atau 100% imotil dan konsistensinya cair dan terlihat jernih. Nah, kualitas sperma beberapa ternak kuda itu derajat motilitasnya itu 3 sampai dengan 4, ya, 48 sampai 75% sel bergerak aktif kurang dari 20 menit. Artinya kalau kita tidak melakukan pengawetan, penyimpanan, maka kurang dari 20 menit ini semakin hari makin turun dan akhirnya 100% semuanya akan mati. Nah, pada babi itu 80 sampai 90% motil aktif. Pada domba kurang lebih 60 sampai dengan 70% motil. Pada rusa, ini hasil penelitian saya dari yang diambil dari Cauda epidemis, gerak massa dan gerak individu itu 0 sampai 1. Konsentrasinya itu sekitar 5.671,10 juta sel per mililiter dengan sel spermatozoa hidup itu cukup tinggi, itu 87,26%. Ada juga teknik lain untuk kita menduga konsentrasi dari spermatozoa itu dengan menghitung jarak antar kepala. Nah, ini adalah salah satu cara praktis dan sederhana pada pembesaran. Jadi kita lakukan pada pembesaran mikroskop 45 kali 10, ya, atau 450 kali. Nah, itu kalau kita berikan dia nilai grade D atau densum, nah itu atau padat jika jarak antara kedua kepala sperma kurang dari panjang satu kepala. Jadi bila jarak antara dua kepala sperma itu kurang dari panjang satu kepala, nah ini berarti kita memberikan nilai D atau densum. Nah, berarti konsentrasi itu diperkirakan sekitar 1000 sampai dengan 2000 juta sel spermatozoa per mililiter semen. Tapi kalau SD atau semidensum atau sedang, bila jaraknya, ya jarak antar kepala itu sama dengan panjang 1 hingga 1,5 kepala, maka konsistensinya berkisar antara 500 sampai dengan 1000 juta sel per mililiter semen. Tapi kalau R atau rarum atau jarang, jika jarak antara satu sperma dengan yang lain melebihi panjang satu kepala atau panjang seluruh sperma, maka konsentrasinya adalah sekitar 200 sampai dengan 500 juta sel spermatozoa per mililiter semen. Tapi kalau OS atau oligospermia, maka itu kita kategorikan dia sedikit sperma atau jarak tersebut memiliki panjang seluruh sperma. Jadi kalau jarak antara satu sperma dengan sperma yang lain itu berjarak ya sejauh panjang seluruh sperma, maka ini kita duga bahwa konsentrasinya itu kurang dari 200 juta sel per mililiter. Nah, terus kalau A atau aspermia atau tidak ada sperma, bila tidak terdapat sperma di dalam semen sama sekali, ya, atau cuma 1-2 yang berada pada jarak yang sangat jauh. Nah, ini penilaian yang biasa dipakai di balai-balai. Nah, jadi kalau suatu saat membaca hasil penilaian semen ditulis bahwa D++, kita tahu artinya apa. Kalau SD++ artinya apa? Atau A, ya, atau OS+. Nah, itu semua punya makna. Nah, berikutnya menghitung dengan bantuan alat. Nah, di samping kita menggunakan pandangan mata kita di bawah mikroskop, ada juga dengan menggunakan alat. Ya, alat-alat diantaranya adalah kalorimeter fotoelektrik. Itu yaitu di mana alat ini dilakukan perhitungan berdasarkan tingkat kepekatan, ya, atau viskositas yang telah dikalibrasi dengan contoh sampel standar. Lalu dilewati dengan cahaya, maka bisa diketahui, diduga berapa konsentrasinya, atau dengan elektronik. Tapi umumnya di balai-balai mereka lebih senang menggunakan cara manual dengan melakukan pengamatan langsung di bawah mikroskop. Untuk melakukan perhitungan spermatozoa hidup pada ternak besar ternak besar maupun ternak unggas, ternak kecil, itu kita biasanya dengan bantuan pewarna, ya. Pewarnanya itu bisa iosin atau ya negrosin, atau ya jadi pewarna iosin atau iosin dicampur dengan negrosin.
Nah, dengan formula seperti ini ya. Jadi kalau kita mau buat sendiri, iosin 0,2 bagian, Na ya, sitrat Na 0,3 dan ditambah dengan 10 bagian Aquades. Tapi kalau tidak ada, dapat juga kita gunakan tinta ya, istilahnya tinta Cina. Nah, atau kita gunakan iosin nigrosin itu, iosin B1 bagian, nigrosin 5, sitrat Na3 dan Aquades ya. Kita tambahkan sampai dengan menjadi 100. Biasanya kita lakukan pengamatan pada mikroskop dengan pengamatan pada mikroskop biasa atau pengamatan pada mikroskop fase kontras. Nah, kalau kita sudah lakukan pewarnaan, lalu kita biasanya kalau kita melakukan perhitungan terhadap jumlah spermatozoa yang hidup, itu biasanya setelah kita lakukan pewarna, kita letakkan 1 tetes spermatozoa di atas gelas preparat, lalu kita ambil 1 tetes pewarna. Nah, lalu kita menggunakan gelas yang lain, kita ratakan, lalu kita dorong, lalu kita keringkan dengan api, ya, api spiritus. Nah, beberapa saat, lalu setelah kering, baru kita lakukan pengamatan. Nah, jadi pengamatan di bawah mikroskop itu perhitungan dilakukan pada sperma, ya, biasanya kita hitung sperma antara 100 sampai dengan 200. Ya, kalau mau lebih baik lagi kalau sampai dengan 500 sel. Nah, jadi kita hitung. Dari 100 sampai 200 atau 500 sel ini kita lihat berapa yang menyerap warna dan berapa yang tidak. Jadi kalau contohnya ada 100, kita hitung ada 100, lalu yang menyerap warna itu adalah 10, maka kita katakan bahwa yang mati ya, spermatozoa yang mati itu adalah 10%. Artinya bahwa yang hidup adalah 90% ya. Jadi persentase spermatozoa hidup adalah sama dengan, nah, ini adalah yang berwarna ya. Jadi total yang berwarna dibagi dengan total keseluruhan dikali dengan 100. Ya, contohnya bila kita lakukan pengamatan ya, kita peroleh bahwa yang tidak berwarna ya, yang tidak berwarna adalah 80 dari total 100, maka persentase spermatozoa hidup adalah 80 per 100 kali 100, artinya ada 80%. Ya, kalau kita lakukan pengamatan pada 200 sampai 200 sel, atau kita tidak mungkin dapatnya cuma 210 atau 230 atau 105 misalnya, maka berapa jumlah yang tidak berwarna? Yaitu yang jumlah yang tidak berwarna adalah 100 dari total 150, maka persentase spermatozoa hidup adalah 100 per 150 kali 100. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah penilaian morfologi. Nah, setelah kita lakukan pengamatan terhadap konsentrasi, ya, kita sudah penilaian terhadap konsentrasi, warna, bau, volume, terus gerakan massa, gerakan individu, maka yang berikutnya kita lakukan penilaian morfologi. Nah, pengamatan yang biasanya dilakukan itu dengan mikroskop biasa, dapat juga dengan bantuan pewarna atau dengan mikroskop fase kontras. Nah, kalau kita lakukan pengamatan morfologi, kita akan temukan macam-macam bentuk dari spermatozoa. Contohnya seperti ada spermatozoa yang memiliki kepala yang besar, kita sebut dengan makrosepalik atau makrosepalon. Atau kepala kecil, kita sebut dengan mikrosepalik atau mikrosepalon. Atau piriformis, ya, atau ada badan ekor yang ganda, kepala ganda, ekor melingkar. Ada juga yang terdapat tetes sitoplasma atau sitoplasma droplet masih berada. Kalau ada sitoplasma droplet di bagian leher dari spermatozoa ini mengindikasikan bahwa spermatozoa tersebut masih belum dewasa. Ya, belum dewasa atau belum matur. Jadi mungkin itu saja materi kita pada hari ini tentang penilaian semen. Mudah-mudahan semuanya bisa ikuti dengan baik. Ya, dipelajari. Nanti kita akan, kalau ada yang tidak jelas, silakan didiskusikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.